ya nggak apa-apa. Yang penting walaupun kita cuma sedikit, tetap semangat belajarnya ya. Semoga untuk teman kalian cepat diberikan kesembuhan yang sakit, dan juga kalau misalnya hujan, pakai jas hujan atau pakai payung ya, supaya tidak kehujanan. Ibu juga tadi kehujanan sedikit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa. Ayo kita berdoa terlebih dulu. Ayo ke kelas, kamu Radan bundanya. Ayo. Nanti kita berdoanya. Berdoa mulai. Aulia, udah masuk ya. Fahri, Riko, tidak ada. Sahwa, tidak ada. Adelia, Hadir. Fitrian, Tidak ada. Maitri, Nazera, Kalisa, Ramadhani, Fiorenza, Nazril, Salwa, Safia, Richard. Ini yang ada ya? Pokoknya ya. Safia Malinda hadir. Hafiza, ada. Putri ada. Reski, ada.
banyak. Pertama misalnya di PAUD ataupun di TK, dia bisa mengenal huruf, tahu A, B, C, bisa mengenal angka 1, 2, 3. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, setelah ia besar, melanjutkan sekolah di SD, SMP, SMA, misalkan dia berhasil menjadi seseorang yang berhasil menjadi dokter, bisa contohnya kalau lagi guru, gitu kan? Nah, guru yang mengajar tadi hanya ikut merasakan bahagia, berbangga. Alhamdulillah anak didik saya misalnya Fahri ini. Nih sekarang ibu ajarin dia, ya. Apa namanya? Beberapa tahun ke depan dia menjadi seorang polisi. Apakah nanti dia akan memberi uang kepada ibu misalnya? Apa enggak ibu? Fahri, ayo ibu dulu pernah ngajarin kamu, kasih uang sama ibu. Kamu kan udah jadi polisi. Nah, enggak ada seperti itu, ya. Itu yang dimaksud pahlawan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya guru hanya mengajarkan ilmunya, berbagi ilmu kepada murid-muridnya agar muridnya pintar dan berhasil. Nah, ilmu itu untuk siapa? Untuk murid, untuk kalian sendiri, ya. Makanya ibu selalu mengingatkan kepada kalian, jangan tidak bosan-bosan ibu mengingatkan, harus rajin belajar masa depan. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin? Apa? Ayo, belajar diingat-ingat. Teks eksklamasi. Iya, teks eksklamasi. Ya itu yang dulu, yang terakhir. Hemat listrik. Hemat listrik, ya buat poster, ya masih ingat hemat listrik. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang tema, sekarang kita belajar matematika. Nah, lihat judulnya, topi saya bunda. Pernah menyanyikan? Pernah. Nah, kelas 1 kelas TK. Nah, sekarang biar sudah kelas 6, ayo ibu ajak kalian bernyanyi lagi, berdiri lagi. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran matematika kita hari ini. Ikuti gerakannya ya. Ya. Ceria ya. Oke. Oke, putar dulu. Topi Saya bunda, bunda topi saya. Ayo kita. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Jangan malu, ayo. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Selesai. Ayo kembali. Ini masih ada yang lalu-lalu, gak apa-apa, kita kan belajar ya, sambil gerak-gerak sehat kita sambil nyanyi ya, biar lebih awet muda juga. Nah, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang lingkaran pada buah poin, kalian dapat menemukan rumus pi yang biasanya digunakan dalam lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan rumus pi, kalian dapat menentukan rumus keliling dengan benar. Yang ketiga, setelah menentukan rumus keliling lingkaran, kalian dapat mengukur lingkaran untuk menyelesaikan masalah di kelasnya. Nah, tadi liriknya judulnya topi saya Bunda. Bunda. Bunda itu bentuknya apa sih? Bulat. Bulat. Selain bulat apa lagi? Lingkaran. Lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya yang berjudul lingkaran.
cari rumusnya. Sekarang aku mau tanya nih, di kelas kita, di sekitar kalian, ayo, coba kalian amati. Ada nggak benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ada. Apa? Lingkaran. Terus apa lagi? Ada. Apa lagi? Cincin. Hah? Cincin. Coba, mana? Oke. Bisa nggak dilepasin? Iya. Lingkaran nggak ini? Lingkaran. Iya benar ya, bentuknya nih. Lingkaran. Terus apa lagi? Jam. Hah? Jam sudah. Apa lagi? Tutup sampah. Mulut ember. Oh iya, mulut ember. Mana mulutnya? Ini ya. Nah, kita lihat bentuknya. Lingkaran ya? Iya benar. Nah, biasanya tuh kalau anak sekolah tuh biasanya membawa botol minuman. Ada nggak yang bawa botol minuman hari ini? Coba yang mau tengok. Nah, coba yang kan yang berdiri nggak apa-apa. Berdiri. Nggak usah malu. Wah, banyak sekali. Nah, ini bentuknya apa nih? Kalau ibu ambil tutupnya ya. Nih, kasih nih. Simpan. Ini bentuknya apa juga? Lingkaran. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu antara bulat, bundar, dan lingkaran. Simpan dulu ya. Kasih. Jadi gini sayang, anak-anak ibu semuanya, bundar dengan lingkaran itu berbeda. Bundar itu digunakan untuk seperti topi, ya, seperti bola ya. Bulat itu bola ya. Tapi kalau lingkaran itu dia hanya bentuk bulatan saja. Nah, yang paling tepat itu seperti cincin, ya. Nah, ini bentuknya lingkaran. Sekarang kita tanya, lingkaran itu termasuk ke dalam bangun apa? Apa nak? Bangun datar. Beri tepuk tangan untuk rekan. Bangun datar ya, bukan bangun tidur. Maksudnya di pembelajaran. Ini maaf ya, salah tulis. Nah, coba perhatikan nih. Itu ada bentuk apa tuh? Bentuk lingkaran. Bagaimana kita menghitung kelilingnya? Nah, sebelum kita menghitung keliling lingkaran, terlebih dahulu kita harus mencari tahu panjang jari-jari atau diameter dari lingkaran tersebut. Kalian mau tanya nih, di rumah ada yang punya sepeda? Ada. Ada. Biasanya di sepeda itu ada apanya? Ban. Bentuknya ban? Bulat. Lingkaran. Terus ada lagi? Roda. Nah, itu ngomongin apa tuh yang ini? Jari-jari. Kalau jari-jari di sepeda, ngerti nggak? Bisa dipahami? Yang kayak gini-gini, besi-besi kan? Nah, kalau ibu tanya, apa itu jari-jari pada lingkaran? Setengah dari diameter. Wah, pintar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, ada lagi istilahnya. Apa itu diameter? Diameter itu apa? Dari ujung ke ujung lingkaran. Dari ujung ke ujung lingkaran. Ini biar lebih paham yang menggambarkan ya lingkarannya. Nah, yang dimaksud diameter ini sebelumnya ini kan bentuknya lingkaran ya, perhatikan ya. Bagian paling tengah di sini itu tandai ya. Ini bukan si tanda O, ini titik. Ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, dari tepi sini ini dinamakan jari-jari, ya. Selanjutnya, kalau ibu tarik garis lagi, full sampai ujung sini, garis dari ini bukan nama di sini A, di sini B ya. Nah, garis A sampai B ini dinamakan diameter. Nah, tapi kalau A sampai O itu adalah jari-jari. Pintar sekali anak ibu semuanya. Jadi, sudah paham ya? Nah, jadi kalau kita mau menghitung keliling lingkaran itu kita harus tahu dulu jari-jari sama diameternya. Nih, sama nih penjelasannya nih. Ya, titik O ke titik A
Jari-jari. Nah, jari-jari itu dilambangkan dengan R. R-nya R kecil, bukan R besar ya. Nah, sebuah garis yang menghubungkan, nah pengertiannya itu apa? Sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung. Ini lengkung ya, maksudnya itu lengkung tuh ini, paham? Nah, pada keliling lingkaran, kalau diameter itu dilambangkan dengan D. D-nya besar atau kecil ini? Jadi kalau matematika itu identik dengan lambang-lambang ya. Nah, sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Ini maksudnya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ibu mau tanya nih, ini lingkaran, sisinya yang mana nak? Sisinya? Ya, lengkung. Yaitu ini semua. Nah, kita kan mau menghitung keliling nih. Materi kita hari ini. Berarti yang itu mana? Ini semuanya. Nah, nanti kita ada prakteknya juga. Nah, sekarang lakukan percobaan nih. Carilah benda di dalam kelasmu yang berbentuk lingkaran untuk dijadikan bahan pengukuran. Ada Bapak Gadis? Ada. Ukur dan hitunglah jari-jari dan diameter dari benda tersebut. Tuliskan nama benda yang dijadikan bahan percobaan pengukuran dan hasil pengukuran jari-jari dan diameternya. Nah, tadi ada yang bawa botol minum. Nah, bisa digunakan itu, coba diukur. Ini cuma mengetes aja, jadi nggak apa-apa yang lain. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nemo aja dulu. Ini belum mau mengetes dulu di awal. Nah, yang lain memperhatikan. Ini belum itu bentuk kelompok. Sayang, gimana kamu pakai itu? Iya pakai itu. Bisa kamu pakai itu ya? Nggak digambar dulu. 3 cm. Udah. Bebas. Berapa? 3. Apa? 3 cm. Apanya 3 cm? Diameter. Nih pertanyaannya nih. Jari-jarinya berapa? Nah, kalau jari-jari itu kan setengah dari diameter. Coba ibu mau tanya dulu. Ini bukan kelompok. Ini pakai tutup botol mineral. Kamu? Sama juga. Kalau yang itu pakai tutup botol apa? Isopus ya. Berarti itu yang beda. Nah, ibu tulis dulu. Tutup botol isopus. Yang satunya tutup botol mineral. Nanti diisikan aja nih. Ini diameternya berapa? Jari-jarinya berapa? Sudah diukur tadi? Nah. Sudah? Coba kamu aja. Maju. Kamu yang mulai mineral kan? Ya. Enggak usah. Langsung ditulis aja. Diameternya berapa? Itu sudah diukur belum? Ukur. Berapa diameternya? Pakai jari seperti itu tadi tuh. Coba dulu kalau nggak bisa mengukur nanti juga ajarin mengukurnya. Nah, jari-jarinya berarti berapa? Oke, terima kasih. Kembali. Sudah bisa diukur? Sudah? Berapa? Oh, masih ukur ya? Sudah belum? Sudah? Ayo maju. Vio atau nggak apa-apa, cuma menuliskan sebentar ya.
Oke, terima kasih. Nah, yang mengukur tutup botol dan mineral kan ada 3 kan? Kalian berapa mengukurnya? Dapatnya berapa? 3. Diameternya 3, jari-jarinya berapa? 1,5. 1,5. Ya karena setengahnya. Nah, berarti sama ya. Berarti kalian sudah bisa mengukurnya. Sekarang kalian harus beri kelompok. Itu kelompoknya dulu nih. Vio. Oke, di mana? Sama Zaskia, ya. Itu kelompok 1. Ini orang 13, berarti ada 1 yang 4. Sama yang laki-lakinya. Itu aja lah Ramadhani. Ya, bukan di situ ya. Selanjutnya Salwa Sylvia. Nah, Ramadhani sudah. Gasnya sudah, sama Vio. Zivina, mana Zivina? Sama itu bestinya ya. Oke. Siapa namanya ibu lupa? Hah? Adelia. Sama Rakan biar di situ. Ibu tambahin Fahri. Fahri pindah situ ya. Pindah lupa. Untuk kami gitu ya. Selanjutnya Sylvia. Oke. Richard pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, kamu Fajri pindah sini ya. Nuansa baru. Tapi duduknya jangan di sini sayang ya, di sini. Biar tidak mengulangi kepala tulis. Ya. Nah, terus itu. Ingat, yang namanya kerja diskusi, kelompok harus bekerja sama. Nah, semua harus bekerja. Dikasih tahu kalau yang nggak bisa ya. Ibu bagikan bahan ajarnya ya. Nih. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, ditulis aja dulu LKPD-nya itu nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Itu ibu bagikan ada bahan ajar sama LKPD. Jadi materi-materi atau penjelasan ada di bahan ajar. Ini tadi sudah ya. Nah, sudah ditulis? Ditulis aja dulu kita untuk mengerjakan. Sudah? Nah, coba perhatikan nih. Tadi kan ibu sudah bilang di awal kan? Oke, kita ya. Nah, perhatikan ke sini, ke slide PowerPoint. Semuanya perhatikan. Ini adalah gambar lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukan rumus keliling lingkaran seperti di atas? Tadi kan ada yang ditampilkan di awal kan, sama ibu kan? Nah, rumusnya itu K ini artinya keliling. Tanda seperti ini kalau ibu tuliskan di tempat tulis seperti ini. Nah, itu disebut atau namanya itu pi. Tulisannya PHI ya. Nah, J ini adalah diameter. Nah, rumus keliling lingkaran itu kalau yang diketahuinya diameter yaitu pi dikali D. Nah, sebelumnya saya mau ajak kalian untuk mencari tahu dulu asal usul rumus keliling. Ya, kita harus cari tahu dulu. Jangan kita cuma tahu rumus keliling seperti ini, tapi kita harus cari tahu bagaimana cara menentukan rumus keliling. Sekarang kalian perhatikan, simak baik-baik, amati video berikut. Itu mempunyai sebuah lingkaran. Lingkaran ini letak garis tengahnya. Ini yang disebut dengan apa? Kemarin kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Diameter. Ya, betul. Ini adalah diameternya. Nah, kali ini lingkaran ini memiliki diameter 7 cm. Kemudian ibu akan mengelilingi lingkaran ini dengan seutas tali. Ini tali merah. Kemudian tali merah ini akan ibu gunting dan akan ibu rentangkan kepada sebuah penggaris.
Nah, setelah direntangkan di samping penggaris, panjang dari pita merah itu ternyata adalah 22 cm. Maka berdasarkan gambar ini kita akan mengetahui tadi diameternya adalah 7 cm dan panjang tali itu adalah keliling lingkaran anak-anak. Ya, kelilingnya adalah 22 cm. Maka perbandingan antara keliling dan diameternya adalah K per D sama dengan 22. Ambil 2 digit, 2 angka di belakang koma, maka kita akan bulatkan menjadi 3,14. Nah, selanjutnya ibu punya gambar lingkaran yang kedua nih. Gambar lingkaran yang kedua ini diameternya 5 cm. Sama halnya dengan gambar yang tadi, ibu pun akan merentangkan sebuah tali merah untuk mengelilingi lingkaran tersebut. Kemudian ibu akan gunting dan rentangkan pada sebuah penggaris. Ternyata panjang tali merah itu adalah 15,7 cm. Oleh karena itu dapat kita tuliskan diameternya 5 cm, kelilingnya 15,7 cm. Kemudian kita hitung. Perbandingan antara keliling dan diameternya adalah K per D sama dengan 15,7 per 5 sama dengan 3,14. Nah, anak-anak hebat, kalian melihat ada sebuah persamaan tidak dengan gambar yang tadi? Ya, betul. Hasilnya sama-sama 3,14, bukan? Nah, maka tahukah kalian dari hasil pengamatan yang pertama tadi K berbanding D sama dengan 22/7. Dan yang kedua, hasil pengamatan yang kedua itu K berbanding D sama dengan 3,14. Di mana K berbanding D itu kita sebut dengan konstanta pi, ya. Jadi nilai pendekatan pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, tadi itu sebetulnya kalian sudah menghitung pi, di mana hasil keduanya kan tadi sama. Lingkaran yang pertama hasilnya adalah 22/7 sama dengan 3,14, dan lingkaran yang kedua hasilnya 3,14. Maka dapat kita simpulkan konstanta pi itu sama dengan 22/7 atau sama dengan 3,14. Oleh karena itu anak-anak hebat, dapat kita simpulkan bahwa pi sama dengan K per D. Oleh karena itu, karena kita sudah mempunyai rumus pi sama dengan K per D, di mana K itu adalah keliling dan D itu adalah diameter, maka kita akan menentukan keliling lingkaran. Maka keliling lingkarannya adalah pi kali D atau pi kali diameter. Nah, jadi tadi itu kan ada lingkaran kan? Jadi video tadi itu mengukur kelilingnya, ya. Nih, kembali ke sini. Menggunakan sukat tali. Bagaimana menghitung keliling? Nah, tadi kan ada rumusnya. Kalau kita mau menggunakan percobaan, hasilnya akan sama, yaitu menggunakan tali dengan sukat tali. Nah, kalau ini di sini ibu menggunakan kabel, ya. Jadi kabelnya itu dikelilingin sebesar lingkaran. Diukur dengan, setelah itu diukur menggunakan apa namanya? Penggaris, ya. Nah, jadi lingkaran itu identik atau sering menggunakan rumus yaitu pi. Jadi pi-nya ada dua macam ya. Pi yang pertama itu 22/7. Yang kedua 3,14. Nah, ibu kasih tahu 22/7 ini digunakan apabila diameter atau jari-jari itu kelipatan 7, ya. Kelipatan 7. Nah, kalau 3,14 ini digunakan apabila diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan seperti yang ada di video tadi. Mencari pi-nya, menghitung kelilingnya yang baru.
Ibu ada tali satu. Sebenarnya ini menggunakan satu botol Maison, cuman karena nggak ada jadi ibu ganti milku, nggak apa-apa ya. Iya. Keluarkan bukunya untuk mencoba menggaris. Oh ya, ini belum. Nanti bisa dikasih tanda ya. Kalau di situ tadi kan pakai seutas kali digunting kan. Kalau ini nggak usah digunting, kalau ini kabel susah, jadi nanti kasih tanda. Boleh mengukur di belakang bahan aja boleh. Belakang sana kamu agak tahu musuhnya. Nah, jadi biar enak ngukurnya. Agak dekat sedikit ya. Nah, sekarang sambil buka KPD-nya. Kalian praktekkan dulu. Sudah? Nah, tapi sebelumnya pakai buku nak. Ini buku ini nggak apa-apa. Jadi kamu caranya tuh gambar dulu di. Jadi ada ini caranya. Jadi semuanya pakai keping DVD aja, ya keping DVD aja semuanya. Nah, letakkan keping DVD di buku bebas ya. Kalian bulatin menggunakan pensil atau pulpen ya. Artinya kayak kalian jiplak. Nah, setelah itu kalian buat titik pusat lingkarannya. Terus gunakan kabel yang ibu bagikan ini untuk mengukur lilinnya tadi ya. Ibu dikasih tanda. Itu kan lebih kalinya. Jadi kalian bisa tandai pakai ini. Itu untuk ditandai di kabelnya. Nah, jadi nanti kabelnya itu direntangkan, sudah dikasih tanda kan. Nah, diukur pakai penggaris. Ukur dulu pakai ini. Pakai, ayo kita mencari tahu dulu rumus pi dulu. Ayo. Nah, bagus ya seperti itu. Jangan lebih ya. Ditengok dulu, bener enggaknya? Buka. Nah, bantuin. Nah, itu batasnya. Tutup. Ada nggak batas, kelihatan nggak? Lihat. Nah, bantu Fahri pegang penggarisnya Fahri. Di sini. Nah. Berapa? 29 berapa? 5. Koma? Udah. 5 apa 6? Kamu. 30. 30. Cuma dulu. 30. Kanan dong ya. Udah belum? Kasih tanda, kasih tanda. Nah, kasih tanda itu ya. Diberikan ini lebih.
Ya, V-nya tadi. Jadi sekarang sudah dapat itunya, kabelnya tadi berapa panjangnya? Yang lingkaran ini sudah? Sudah. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Selanjutnya itu keliling dari kabel yang udah kalian ukur tadi. Ditulis dibagi diameter. Paham nggak? Keliling dari tali tadi tuh yang berbentuk lingkaran. Berapa punya kalian? Berapa tadi? Udah diukur belum? Berapa? Nah, setelah tadi udah dikasih tanda belum? Sudah. Nah, direntangkan sepanjang tali ini. Ini kalau nggak cukup nih buat garisnya. Nah, kalian nggak diam aja, nggak mau bilang. Nah bantuin. Mana tandanya? Coba kalau nggak ukur lagi. Ya bukan dari situ saya. Lebih nggak? Mana tandanya? Ayo. Diukur benar-benar. Mana tandanya tadi? Lebih ya, tinggal digabung aja. Digabung aja. Nah, keliling ini dibagi sama diameternya. Panjang keliling dari yang tadi udah loh. Berapa? 34. Masa coba. Nah, setelah dapat dibagi dengan diameter. Jadi diukur lagi diameternya berapa? Diameternya berapa? Diameternya mana? Kalau hitungan kalian benar, kalian bisa mendapatkan V. Hah? Ditulis. Ini. Kan ditulis berapa? Nih. Sudah. Sudah dapat kan? Panjang. Coba kalau berulang, ulang lagi enggak? Coba lanjutkan lagi. Tiga apa? Nah, ini tapi sudah dapat ya. Berapa hasilnya? 37,7 dibagi 12. 37,7 ini apa tadi? Keliling. Keliling ini ya. Nah, dibagi dengan berapa? 12. 12 ini apa? Diameter. Iya, benar. Nah, dapat berapa hasilnya? Keliling dibagi diameter 3,1416 ya. Nah, ini kalau sampai ke belakang nggak selesai, Nak. Pokoknya sampai ke belakang terus, ada terus. Nah, tadi seperti kata di video. Ambil 2 digit ya, 2 angka di belakang koma. Berapa jadi? 3,14. Nah, jadi udah benar. Berarti kalian ini berhasil ya menemukan. Nah, itu mengapa ada V tadi? Ayo yang teman lain sudah belum lain? Belum. Ya udah, kalau belum selesai, coba ke sini. Rakan boleh maju. Nih. Ayo, perhatikan ke depan. Nanti bisa dilanjutkan di rumah itu. Karena kita mau melanjutkan pelajaran. Ayo sekarang perhatikan ke depan. Rakan maju sini. Ayo, bawa aja. Nah, sini. Ayo perhatikan ke depan. Selesai. Nanti dulu.
lingkarannya. Nah, tadi kan semuanya sudah sama-sama mengukur, membuat lingkaran menggunakan apa? Keping, DVD. Pernah nggak nengok ini? Nah tadi hasil penyarakan nanti disebutin nyarakannya. Teruslah dulu. Iya? Nggak usah, hasilnya aja. Nah, coba kamu jelaskan sama teman-teman. Yang lain perhatikan. Ditulisin aja kalau ini berapa. Yuk, ambil dulu bantu. Keliling lingkaran. Ngomong sama teman-temannya nggak dengar. Nah, tadi kan mengukurnya pakai ini kan? Ya, sama nggak semuanya? Ini sama, ini dari pabrik, jadi semuanya sama panjangnya. Nah, kamu berapa hasilnya disebutin? Hasil apa? Ngomong. Ya hasil ini yang tadi tuh 37 tuh. Ayo. Keliling lingkaran sama dengan 37,7. Nah, keliling lingkaran yang pakai tali tadi, Rakan berhasil mengukurnya 37,7. Coba ibu mau tanya, kalian berapa? 3 berapa? Ada nggak yang berbeda dengan punya si Rakan? Hah? Sama. Yang ujung? Sama. Kamu? Sama. Nah, ini kita belajar menentukan rumus keliling lingkaran ya, atau punya ya. Nah, selanjutnya diameternya berapa? Diameter lingkaran Udah 12. Nggak dengar, nanti di sini bukan. Diameternya 12. Nah, selanjutnya berarti diapain itu? Dibagi. Apa yang dibagi? Lanjutin aja. 37,7 dibagi 12 sama dengan 3,14416. Nah, hasilnya masih banyak lagi. Ayo yang lain sudah pada pembagian ini belum? Sudah belum? Nah, ini bukti kalau dia berhasil ya. Jadi benar, ibu sudah melihat hitungannya. 37,7 dibagi 12 itu 3,1416 dan seterusnya. Ini kalau dikerjakan masih ada lagi. Tetapi kita cukup ambil 2 angka di belakang koma. Kalau diambil 2 angka di belakang koma, hapus di sini. Berapa? 3,14. Sama dengan hasil di video tadi? Sama. Nah, berarti benar ya, pengukurannya dia benar. Kalau dia pengukurannya salah, tidak akan ketemu 3,14. Beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang buka tabel pintar di LKPD-nya. Sekarang ukurlah itu. Tutup botol manicom DVD sama mangkoknya. Berbagi tugas. Apa yang bilang? Nih. Kalau bilang nih. Jadi satu-satu ukurnya nih. Di situ. Bukan tabel pintarnya di LKPD. Nah, kalau keping DVD kan udah selesai. Nanti kan
13,2. 13,2. Ya. Punya margin gempa. Isikan langsung di tabel pintar di LKPD ya. Dibaca petunjuknya, kan ada petunjuknya. Mencari tahu panjang dari jari, mencari tahu panjang diameter. Dari apa? Dari ketiga benda yang ibu bagikan. Jadi kamu ukur aja pakai penggaris. Keping DVD berapa tadi kan sudah ada kalau keping DVD kan. Jadi tinggal ngukur tutup botol milku sama mangkok. Isinya langsung di tabel pintar di LKPD. Terus apa? Sudah belum? Tiga kali 40. Nah, dibaca petunjuknya ya, atau tidak salah isinya. Nah, di tabel pintar itu kan ada soal tabel yang harus diisi, kolom rumus pi yang sesuai. Tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Pi itu ada dua macam. Ada 22/7 dan 3,14. Nah, tinggal perhatikan. 22/7 itu digunakan apabila apa? 3,14 digunakan apabila apa ya? Jadi tinggal mengisi aja mana rumus pi yang sesuai. Ini nggak ada mangkok nih. Mangkok dah. Cuy. Ini tadi 2,1. 2,1. Sudah selesai sama belum mengukurnya? Ayo cuma 3 bunda, itu kan satu orang satu bisa mengukurnya. Benar. TPD mana? Sampai ujung. Tuh panjang nih. Tanah. Gampang 30. Lucu. 37. Sudah belum? Berapa nih? Diameter. Tahan.
Coba rekan Ibu lihat. Rekan mau menghitung yang mana? Yang ini Bu, mangkok. Mangkok. Nih. Ano? Kalau setelah mengukur 3 benda tadi, ayo perhatikan, setelah mengukur 3 benda tadi, ada tugas kedua. Kalian mencoba menghitung kelilingnya. Jari-jari berapa? 12, 14 bagi 2 11, 7. Berapa ya? Halah kan? Berapa ada? Apalah? Ayo, sudah ya pengukurnya? Nah, udah banyak yang sudah? Coba sekarang perhatikan ke depan. Ayo, perhatikan, Ibu mau menjelaskan dulu. Buka LKPD-nya yang ini, yang ada tulisan tugas kedua. Semuanya buka yang ini. Sudah belum? Yang ujung kelompok 1, perhatikan. Buka LKPD-nya yang ada bacaan tugas 2. Cepat, sudah belum? Yang ini sayang, LKPD ini. Nah, buka halaman selanjutnya. Itu tuh, sudah belum? Sudah? Nah, tugas 2 itu apa? Setelah kalian mengukur tadi, sudah selesai kan? Mengukur 3 benda tadi. Pilih salah satu. Jadi kalian bebas mau memilih keping DVD atau mangkok atau tutup botol milku. Hitunglah keliling benda yang kalian pilih, ya. Jadi boleh bebas. Itu kan ada nih. Nah, Ibu buka bagian sini kan? Nah, ini kan ada nama benda. Jadi misalnya contoh kelompok 2 memilih apa? Tutup botol milku. Misalnya kan tulis tutup botol milku. Jari-jarinya berapa? Tinggal masukkan aja, kan sudah diukur kan? Jari-jarinya berapa? Diameternya berapa? Jawab. Nah, rumus keliling lingkaran yang mana Bu? Ada di bahan ajar. Sini ya, yang ini ya. Buka bahan ajarnya. Tadi sudah Ibu tuliskan di sini nih. Ya, keliling lingkaran V kali D. Kalau ini, ayo perhatikan ke depan. Kalau keliling lingkaran yang menggunakan jari-jari itu 2 kali V kali L. Kalau susah melihat ke depan, lihat di bahan ajar halaman ke-3. Ini di sini nih rumusnya ini. Perhatikan, ini rumusnya. Boleh menggunakan jari-jari, boleh menggunakan diameter. Ada di papan tulis, tapi kalau jelek tulisannya atau susah nengoknya di bahan ajar ada. Tinggal pilih. Jadi pilih salah satu benda. Setelah itu hitung kelilingnya. Rumusnya bisa lihat di bahan ajar. Tinggal dihitung. Gak usah lama menentukan, hitung aja pilih yang mana. Kalau milih-milihnya lama ya gimana mau selesai? Bebas, boleh aja, gak ada masalah.
Jawab. Sudah ada yang selesai? Hah? Sudah ada belum yang selesai? Sudah, oke. Apa nih ngomong gini? Siapa yang mau maju? Oke, maju katakan. Nah, Ibu bantu. Ayah yang bikin. Kalau enggak, Fahri bantu temannya hapus dulu bagian sini, Fahri. Mana segitu? Yang lain perhatikan. Oke, sudah cukup. Nah. Menghitung keliling. Nah, nama benda yang kamu hitung apa? Ikutin aja di orang bedanya. Itu botol milku berarti. Ada yang beda? Ada yang mengukur mangkok? Kenapa? Keping DVD? Ada nggak yang menghitung keping DVD? Ayo ditanya, ada nggak yang menghitung keping DVD? Kalian hitung apa? Mangkok. Oh, berarti ada yang menghitung mangkok. Kalau kelompok 3 menghitung apa? Butuh botol. Nah, sebelumnya sudah belum dikatakan? Kelompoknya semuanya maju, kelompok rekan maju. Sekalian presentasi untuk hasil pengukuran tadi. Aku mau lihat sama kelompok lain itu beda nggak pengukurannya. Ayo maju kelompok rekan, kelompok 4. Lihat di sini. Dibaca yang hasil pengukuran tabel yang itu, tabel pintarnya. Ayo. Suaranya yang keras, satu-satu, gantian bacanya. Yang lain perhatikan ya. Nomor 1. Tutup botol milku. Panjang jari-jari. 2. Panjang diameter 4. Nah, berhenti dulu, satu-satu dulu. Panjang jari-jarinya 2, diameternya 4. Ibu mau tanya sama kelompok lain. Ada yang sama atau beda? Hah? Beda. Sama. Ada nggak yang beda? Kalau beda, nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Ada nggak? Sama semua. Nah, selanjutnya baca yang lain lagi, bacanya gantian. Nggak kedengeran saya. Nah, nggak usah malu untuk berbicara. Panjang diameter 12. 4. Panjang diameter 2. Panjang diameter 4. Apanya itu? Kan sudah. Yang kedua apa lagi? Keping DVD. Keping DVD. Ayo baca. Yang lainnya perhatikan ya. Keping DVD jari-jari 6. Nah, yang lain berapa jari-jari DVD-nya? Ada nggak yang beda? Oke, sama berarti. Selanjutnya Panjang diameter 12. sama. Lanjut. Fahri lagi. Baca yang itu. Yang diukur selanjutnya apa? Ya, mangkok gitu. Yang kecil. Panjang jari-jari 5,5. Nah, benar. Oh, Panjang diameter sama. 17. Berapa? 17. Nah, yang lain ada nggak yang beda? Jari-jarinya berapa? Mangkok 5,5. Kelompok 1 berapa? 5,5. Sama ya? Sama semua. Ini kelompok 3 sama nggak? Diam-diam aja nih. Sama? Sama. Ya. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ayo.
botol milku ya. Jari-jarinya 2, diameternya 4. Nah, dia sini. Sambil menjelaskan, ayo sini. Silakan. Taruh aja, lepas aja enggak apa-apa itu. Iya, sini. Sini. Kamu menggunakan rumus apa? Yang triumnya? Ya, menggunakan rumus apa? 3 kali D. Berarti menggunakan yang diketahui apa? Diketahui. Kalau pi kali D, diameter. Berarti dia menggunakan diameter, yaitu pi kali D. Kalau yang diketahuinya jari-jari, 2 kali pi kali R. Itu bebas ya, salah ya. Nah, pi-nya dimasukin 3,14. Kenapa kamu pilih 3,14? Alasannya apa? Karena 4 bukan kelipatan 7. Benar sekali, 4 bukan kelipatan 7. Nah, 3,14 dikali 4 hasilnya berapa? 12,5. Biar benar. Beri tepuk tangan dulu untuk rekan. Ayo, silakan. Iya, terima kasih. Ibu bagikan soal evaluasi ya, ini dikerjakan di rumah karena kita sudah habis waktunya. Besok dikumpulkan. Oke, baik. Itu nanti LKPD-nya dikumpul, Ibu mau periksa di rumah. LKPD-nya dikumpulkan, sayang. LKPD mana? Kumpul di dalam. Iya. Wah. Bahan ajarnya enggak buat kalian aja. Dikumpul, Bu. LKPD-nya aja. Yang mangkoknya nanti. LKPD-nya. Itu soal evaluasinya dikerjakan di rumah ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ayo. Ibu mau tanya, ayo perhatikan. Bayam. Kalau bayam coba ikutin. Bayam. Bayam. Mulainya berarti udah nih. Ibu mau tanya. Senang nggak atas pembelajaran kita hari ini? Senang. Kalau senang kasih jempolnya. 2 jempolnya. Kalau nggak senang, jempolnya di ke bawah. Jadi hitung 1, 2, 3. Letakkan dulu ke bawah tangannya. Kalau senang, jempolnya kayak gini. Kalau nggak senang, jempolnya gini. Nah, sekarang mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Senang. Oke, terima kasih. Senang semua. Apa yang senangnya? MTK menghitung. Apa lagi? Pas ngapain? Lingkaran. Ya, ngumpul-ngumpulnya ya? Ya. Kok ngantuk? Nah, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Belajar apa aja kita tadi? Yang pertama apa? Lingkaran. Terus? Menghitung keliling. Apa lagi? Mencari diameter dan jari-jari. Ya, itulah kesimpulan kita belajar kita hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan operasi semut. Lihat di sekeliling kalian, tempat duduk kalian ada nggak sampahnya? Kalau ada, diambil dibuang di kotak sampah. Ayo, biar kelas kita bersih. Ada nggak? Itu ada itu. Kita melakukan operasi semut. Setelah ada, dibuang di sini, di kotak sampah. Yang di bawah-bawah aja. Ayo lakukan operasi semutnya. Bisa? Itu? Ayo, itu kan ada tuh sampah. Nanti aku buang di situ di kotak sampah. Nah, lihat di sini. Nah. Waduh, banyak sekali sampahnya ya.